Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dandi Lestiana dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan di sini saya ditemani dengan dua rekan saya yang akan menjadi narasumber. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mansur dari program studi Administrasi Publik angkatan 2020. Saya Riki Mulyana dari program studi Administrasi Publik juga, Fakultas Sosial dan Humaniora juga, dan sama kelas reguler angkatan 2020 lulusan Corona. Ya. Angkatan Corona. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengangkat tema yaitu perkembangan kebudayaan dan masyarakat modern. Sebelum ke pembahasan, saya mau nanya dulu nih, boleh gak? Boleh. Ya. Di mana perjalanan kalian bisa masuk ke Universitas Muhammadiyah Bandung ini? Apa gitu penyebabnya kalian mau masuk ke universitas tersebut? Saya coba nyari-nyari di internet, coba tanya-tanya ke teman. Nah, akhirnya ada satu nih teman saya, dia tuh punya teman masuk UMB juga, cuman beda fakultas, beda jurusan gitu. Saya coba tanya, gimana caranya bisa masuk UMB gitu? Kok gampang lo? Terusnya daftar pakai nilai rapot atau tes gitu. Nah, saya coba sama dia, orang ini. Kita daftar langsung ke lokasi. Alhamdulillah pas beberapa hari diterima gitu. Ya segitulah perjalanan saya. Ya, oke, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nanti akan ada pertanyaan yang saya ajukan mengenai tema pembahasan kita saat ini. Ya, pertanyaan pertama, apa pandangan kalian mengenai masyarakat modern dan ciri-cirinya itu seperti apa? Siapa dulu? Silahkan, mau siapa dulu? Riki dulu. Ya udah, Saya lagi ya. Ya. Masyarakat modern ya. Ya. Nah, menurut saya sih kalau masyarakat modern itu mulai dari pengertian dulu aja. Masyarakat modern itu ya masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Nah, jadi peradaban masa kini itu artinya hidup di zaman sekarang ini gitu. Dari mulai bermasyarakat, bersosial, seiring berjalannya waktu mereka atau masyarakat itu mengikuti zaman gitu. Jadi masyarakat modern ini bisa dibilang nilai budaya dan kehidupan sehari-harinya tuh berangsur mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau untuk ciri-cirinya sih ada beberapa ciri-ciri, banyak juga sih. Cuman yang saya ketahui masyarakat modern itu tergolong ke dalam macam-macam profesi yang dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan dan kejuruan. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang lain, hubungan antara masyarakat pada masyarakat modern itu dilakukan secara terbuka. Nah, atau dalam suasana yang saling mempengaruhi, jadi ada timbal balik gitu. Dari satu orang atau satu kelompok ke kelompok lain gitu. Nah, kalau menurut saya sih masyarakat modern itu seperti itu. Ya, ada yang mau ditambahkan untuk Muhammad Mansur? Lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan Dari kedua. tadi lanjut doang. Ya, masuk pertanyaan kedua. Apa saja faktor yang mendorong perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern?
Baik, sekarang siapa nih? Giran Muhammad Bansur deh sekarang. Bosan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dandi ya. Ya, silakan. Menurut saya ada 4 pendorong perubahan masyarakat. Saya sudah baca-baca sih di Google atau Twitter. Yang pertama ada perkembangan ilmu, dan yang kedua perkembangan teknologi, ketiga ada perkembangan industri, dan yang keempat ada perkembangan ekonomi. Ya, untuk keempat faktor tersebut bisa dijelaskan, Saudara Diki? Oke. Ini menurut pandangan saya aja ya. Ya, silakan. Nah, Pandangan tadi apa faktor? Faktor pendorong perubahan masyarakat ke masyarakat modern. Oh iya. Jadi perubahan masyarakat, mungkin masyarakat dulu ke masyarakat saat ini atau masyarakat modern ya. Ya, Yang pertama tadi kan ada 4 faktor. ya. Ada faktor Ilmu, perkembangan ilmu, ya, teknologi, Industri. industri dan ekonomi. ya. Kalau menurut saya ya, keempat faktor ini tuh berhubungan gitu. Artinya antara satu faktor dengan faktor yang lain tuh ada keterkaitan. Seperti misalnya ilmu dan teknologi. Nah, ilmu dan teknologi kan saat modern ini atau di zaman modern ini nggak bisa dipisahkan. Artinya faktor ini emang sangat mempengaruhi dalam perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern, baik dari penggunaan media sosial Teknologi. atau teknologi udah jelas. Terus dari ilmu pengetahuan, ilmu kebudayaan, sosial. Nah, artinya faktor ini kenapa bisa menjadi pendorong? Bisa jadi kan contohnya seperti ini. Ada satu orang misalnya belajar ke luar negeri, kan rata-rata masyarakat modern tuh awalnya tuh teorinya tuh dari luar negeri ya. Misalnya kayak gitu. Dia tuh belajar di luar negeri, misalkan mencari ilmu, mempelajari apa yang ingin dia cari. Nah, kemudian dia balik lagi ke masyarakat atau lingkungannya yang dulu. Bisa saja dia membawa kebiasaannya saat di luar negeri atau di kota lain yang berbasis masyarakat modern, kemudian diterapkan di lingkungannya yang dulu gitu. Terus untuk industri dan ekonomi tentu saja sangat mempengaruhi juga, karena perkembangan ekonomi juga berada di pada kehidupan sehari-hari seorang masyarakat gitu. Jadi pasti berpengaruh. Nah, kalau untuk industri juga sama sebenarnya, ekonomi juga sangat berkaitan juga. Ya seperti itulah. Ya, jadi mungkin kesimpulannya keempat faktor tersebut sangat berkaitan ya. Ya. Sekarang masuk ke pertanyaan keempat. Ya. Ketiga, sorry mas. Iya, ketiga. Barusan. Ketiga. Sorry mas, jangan gugup ya. Anda MC. Ya, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Apa saja gejala yang menyebabkan modernisasi tersebut bisa terjadi? Nah, saya lagi. Ya, kamu lagi. Boleh. Oke, Siapa aja, apa-apa. terserah. Bebas. Anda kerjanya apa? Mengamati. Ya, silakan tolong dijawab. Kita sama-sama belajar. Ya, Apa tadi gejala? gejala modernisasi. Atau gejala yang menyebabkan modernisasi bisa terjadi. Ya, itu. Nah, ada beberapa gejala yang menyebabkan modernisasi itu bisa terjadi. Apa saja tuh Yang diantaranya? Yang pertama adanya penemuan dan pembaharuan unsur teknologi baru yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, artinya sebuah penemuan itu bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat atau memajukan kehidupan masyarakat menjadi lebih modern gitu. Ya. Atau lebih mudah sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman gitu. Pasti ada suatu pembaruan atau penemuan baru. Nah, yang selanjutnya mungkin gejalanya meningkatnya produktivitas ekonomi dan efisiensi sumber daya yang tersedia, serta pemanfaatan SDA atau sumber daya alam
yang memperhatikan kelestarian alam sekitar. Kemudian gejala yang ketiga ada adanya sistem pemerintahan perwakilan yang demokratis, pemerintahan yang diawasi dan dibatasi kekuasaannya, kemudian dihormati hak-hak asasinya serta dijaminnya hak-hak sosial. Nah, yang terakhir ada gejala yang terakhir adanya pengembangan nalar atau rasio. Nah, itu mungkin menurut saya gejala-gejala yang menyebabkan modernisasi ada segitu. Ya, Yang saya ketahui ya. mungkin ada yang mau ditambahkan? Lanjut. Udah cukup. Oke. Udah lanjut terus dari tadi. Ya, baik. Sekarang pertanyaan keempat ya. Menurut kalian kebudayaan modern? Dia yang jawab ya. Ya, boleh. Nih, dengerin nih pertanyaan nih. Dulu. So, Kebudayaan modern itu apa atau bagaimana sih menurut kamu? Menurut kamu. Menurut kamu ya, bukan menurut orang lain tapi. menurut saya ada 3 faktor kebudayaan modern. Yang pertama ada kebudayaan teknologis, yang kedua ada kebudayaan modern, dan yang ketiga ada kebudayaan barat. Apa sih kebudayaan teknologis modern itu? Ya apa? Apa emang? Ya, tolong jelaskan. Suatu kebudayaan bukan hanya dalam sains dan teknologi, melainkan dalam kedudukan dominan yang diambil oleh hasil-hasil sains dan teknologi dalam hidup masyarakat. Yang kedua ada kebudayaan modern. Kebudayaan modern tiruan itu terwujud dalam lingkungan yang tampak mencerminkan kegemilapan teknologi tinggi dan modern, tapi sebenarnya hanya mencakup pemilikan simbol-simbol lahiriah saja. Baik, terima kasih atas jawabannya Muhammad Mansur. Sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya saya agak ngerti dia ngomong apa. Pertanyaan terakhir nih ya nih. Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab nih? Pertanyaannya nih, Terakhir ya? tantangan yang ada dalam lingkup kebudayaan masyarakat modern. Apa saja? Siapa yang mau jawab sekarang? Biasa. Mansur lagi gak? Ricky biasa. Oh, silakan Ricky. Ya, baik. Oke lah, nggak apa-apa. Ricky soalnya berpotensi. Ya, Ricky tolong jawab. Apa tadi pertanyaannya? Tantangan kebudayaan modern itu apa saja? Tantangan kebudayaan modern ya. Ya. Tantangan kebudayaan modern itu ada 5. 5 apa saja tuh antaranya? Ada yang pertama ada kebudayaan modern tiruan itu menjadi tantangan kebudayaan modern saat ini. Bisa disebut yang mempengaruhi sorry Santuy. yang mempengaruhi kebudayaan modern ya, yang menjadi tantangan itu. Kemudian yang kedua ada bagaimana memberi makan, sandang, dan rumah. Iya. Nah, itu juga menjadi tantangan kebudayaan modern. Yang ketiga ada masalah pendidikan yang tepat. Ini yang sering dijumpai pada masyarakat atau kebudayaan modern, atau penerapan pendidikan yang tepat pada warga atau masyarakatnya atau anak. Yang keempat ada mengejar kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu menjadi tantangan juga karena seperti yang tadi saya bilang, kita hidup mengikuti zaman, baik itu dari ilmu, dari pengetahuan, iya sama juga ya, dari teknologi. Yang terutama menurut saya sih ilmu dan teknologi itu yang paling penting dalam perkembangan suatu masyarakat atau suatu golongan. Yang kelima ada kondisi alam global. Nah, ini juga menjadi tantangan yang terjadi pada kebudayaan modern. Kalau untuk yang tadi mungkin ada yang belum mengerti ya. Tadi mengenai sandang, pangan, dan rumah. Itu apa ya? Dalam budaya itu kan pasti ada budaya itu kebiasaan. Dari kebudayaan itu pasti muncul sejak beberapa tahun atau beberapa ratus tahun ke belakang ya. Ya.
atau kebiasaan kita sehari-hari juga sebenarnya itu adalah budaya. Dari bisa jadi dari orang tua kita, dari nenek moyang. Nah itu maksudnya memberi makan, sandang dan rumah itu kebiasaan saat mereka makan. Atau contoh, kita ambil contoh, kita misalnya mau makan ya, Iya. budaya yang diterapkan itu kan kita misalnya baca doa. Iya. Nah, dengan Wajib adanya nah itu wajib ya, dengan adanya perkembangan kebudayaan modern, tidak sedikit orang yang melupakan baca doa, baik itu mau makan, mau Mandi. mau minum, mau mandi, mau pergi keluar gitu. Nah itu yang menjadi tantangan untuk kebudayaan modern tiruan. Itu yang paling berbahaya sebenarnya, kebudayaan modern tiruan. Nah itu bisa jadi menjadi tantangan tersulit masyarakat dalam menghadapi kebudayaan modern. Istilahnya apa ya, kebudayaan itu saling tiru meniru gitu, yang menyebabkan bisa terjadi suatu perubahan yang jadi konflik gitu. Nah itu berbahaya. Itu Cukup. sih. Ya. Ya, Capek saya. mungkin hanya itu pertanyaan dari saya terkait perkembangan kebudayaan dan masyarakat modern. Minum. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kita. Intinya sama-sama belajar di sini. Ya sama-sama. Ya, sama-sama belajar. Untuk sekarang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh siapa nih kesimpulan? Kesimpulan. Siapa yang mau menjelaskan nih kesimpulan? Dia enak ya kerjanya. Ya. Mansur mungkin mau menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan, perubahan sosial mendorong munculnya semangat-semangat untuk menciptakan produk baru, sehingga terjadi revolusi industri dan kemunculan semangat. Ya terusin. Ya, terusin. Sebentar, Anda lihat apa ya? Kemudian asketisme intelektual menimbulkan etos intelektual, dan inilah yang mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan terus menciptakan hal-hal baru guna meningkatkan kemakmuran hidupnya, sehingga masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang modern. Sekalian dan sarannya sekalian dong, dan sarannya. Sarannya itu. Saran. Mana loh? Saya cuma mau menambahkannya. Ya, silakan. Kesimpulannya mengenai tema apa tadi, perkembangan masyarakat atau dan kebudayaan modern gitu. Ya, betul. Intinya dalam bermasyarakat pasti berhubungan dengan kebudayaan. Nah, kita jangan sampai dengan adanya budaya modern kita melupakan budaya lama. Nah, itu menurut saya sangat keterlaluan sih, karena tidak banyak milenial sekarang ini dengan adanya kebiasaan baru dari luar, bisa contohnya seperti budaya dari barat ketika masuk ke Indonesia, ketika mereka mengetahui, mereka melupakan budaya dulu atau kebiasaan nenek moyang mereka, seperti cara berpakaian yang tidak sopan gitulah, terus cara berbicara, cara bergaul, itu sangat mempengaruhi. Nah, tidak banyak yang orang tua yang mengeluhkan perkembangan pada anaknya itu, karena pasti suatu kebiasaan itu terbawa sampai tua. Bisa jadi anak mereka kelak seperti mereka, mulai dari cara berpakaian seperti itu. Sarannya sih dari saya, mungkin sebagai masyarakat modern dengan kebudayaan modern juga, dengan kita menerima budaya baru, tidak harus menyerap semua. Artinya budaya modernisasi itu kita bisa terima tanpa menghilangkan budaya Dulu. ya, budaya dulu, seperti itu. Artinya ada keseimbangan, kita ambil yang baik-baiknya aja. Ya. Kenapa harus seperti itu? Agar tidak terjadi dampak-dampak negatif.
dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang modern. Nah, artinya agar kita dalam bermodernisasi itu tidak menimbulkan sesuatu yang negatif atau yang membuat kerusakan atau pandangan buruk pada orang lain atau bangsa lain. Kita harus bisa membuktikan bahwa bangsa kita itu terlihat baik di bangsa lain gitu, meskipun pada internalnya Sejauh lah ya. iya memang kurang, itulah menurut saya. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang mau disampaikan pesan terakhir gitu, misalkan apa? Terakhir kayak Ya. yang meninggal ya. Iya. Iya. Mungkin tadi kesimpulan sudah mewakilkan pesan. Ya. Kalau untuk saat ini untuk menghadapi COVID-19 ini mungkin kita cukup ikuti Protokol. iya protokol kesehatan dari pemerintah ya. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Ya, segitu. Oke, Anda mungkin ada. Jangan lupa sholat. Iya. Iya, benar. bagus. Mantap, Sangat mantap. wajib pakai masker mah nggak wajib ya, cuma anjuran. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata, Maaf bu dosen ya. penyampaian dan perilaku tingkah laku kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.